warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah tiba di Sewun, Tarim, Yaman. Alhamdulillah dengan selamat, berkah doa semuanya. Inilah suasana bandara Sewun. Berkah ya Allah. Wah, luar biasa. Panasnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada ziarah ke pemakaman Inat. يا عظيم الجاه لا تخيبنا يا مولى عناد خاطرك معنا يا مولى عناد خاطرك معنا يا عظيم الجاه ليلى مني العكلة يا ليلى ارحمي القتلى يا ليلى ارحمي القتلى salah satunya Al-Wali Al-Syekh Ahmad Al-Fadil. Beliau datang dari kota beliau menuju kota Inat. Ini namanya kota Inat. Beliau datang ke sini, ke pimpinan kota Inat. Beliau mengatakan akan datang di suatu masa anak cucu kami yang akan tinggal di sini dan akan menetap di sini, akan membangun masjidnya di sini, dan dia akan memiliki kemuliaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Abu Bakar bin Salim ini dilahirkan di kota Inat, di kota Tarim ya. Beliau aslinya dari kota Tarim, akhirnya pindah ke Inat. Dan beliau ini diceritakan juga mempunyai saudara kandung ya. Kakak beliau bernama Agil. Habib Agil ini kakeknya bentuknya bangsa Al-Atas ya. Al Atas itu Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas, mempunyai kakek namanya Al-Habib Agil bin Salim, saudaranya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika di dalam kandungan, Syekh Abu Bakar ini pernah berbicara kepada kakaknya Al-Habib Agil, ya Agil, nanti ketika ibu mau melahirkan kita, yaitu sudah mau mempunyai karamah, ya Agil, ketika nanti ibu mau melahirkan kita, kamu keluar duluan aja. Kamu keluar, kamu jadi kakak, tidak masalah. Tapi ingat, nanti di dunia yang paling terkenal di antara kita itu adalah aku. Nah, jadi yang kita kenal sekarang Syekh Abu Bakar bin Salim, yang daripada kakak beliau itu Habib Agil bin Salim. Habib Agil bin Salim yang terkenal itu adalah dari cucunya Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas. Nah, jadi dari kecil juga Syekh Abu Bakar bin Salim tadi kita sempat cerita sedikit, mempunyai kelebihannya dan mempunyai karamah juga dari kecil sudah mempunyai karamah. Akan tetapi ketika beliau pertama kali belajar Al-Quran, beliau mendapat kesulitan sehingga orang tuanya, abahnya Syekh Abu Bakar bin Salim ini, Al-Habib Salim, mendatangi para ulama-ulama dan meminta doa agar anaknya Abu Bakar ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian para ulama yang dimintai doa mengatakan, ya Habib Salim, Anda tak perlu takut, Anda tak perlu risau, karena walaupun sekarang anak Abu Bakar susah untuk belajar Al-Quran, untuk membacanya agak terlambat,
menghafalnya susah, tapi pada datang satu masa yang menentukan itu akan datang kepada anak Abu Bakar bin Salim. Subhanallah, setelah itu Allah bukakan hati Syekh Abu Bakar bin Salim, dan disitulah digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran dan Sirul Quran dan Nurul Quran kepada hatinya Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan kemudian beliau ketika dewasa beliau berdakwah, dan akhirnya beliau juga saat beliau berdakwah menurut ilmu yang beliau punya ada yang sangat luar biasa. Ya, karena para wali itu tidak diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sebab, pasti ada sebabnya. Salah satunya mujahadatun nafas, ya, selain sabar, melawan hawa nafsu, jauh dari maksiat, banyaknya berbuat taat, ikhlas, waro, hati-hati dalam beribadah, berikhlas dalam segala amal, dia mulai tahajud malam, itu semua sebab-sebab Allah akan memberikan seseorang itu menaikkan derajatnya menjadi derajat para wali. Nah, saya bukan bisa lihat, dan juga beliau sudah punya kelebihan yang luar biasa. Beliau melawan hawa nafsunya dari mulai kecil. Ya, dikatakan beliau ini selama 40 tahun beliau ini sholat subuhnya memakai sholat wudu bekas sholat isya. Jadi dari sholat isya sampai adzan subuh beliau ini tidak batal wudunya. Beliau pakaikan wudunya, beliau beribadah, sholat, ngaji dan sebagainya hingga adzan fajar selama 40 tahun. Dan juga beliau terus bermujahadah. Dikatakan juga ketika musim panas yang sangat dahsyat, beliau pergi ke makam Nabi Allah untuk berkhalwah, untuk melawan hawa nafsunya, karena di makam Nabi Allah tidak ada apa-apa, kosong, cuma ada makam Nabi Allah saja. Jadi tidak ada jajanan, tidak ada listrik, tidak ada kenikmatan dunia sama sekali. Jadi beliau di sana khalwah sudah malam hari, beliau mendapatkan cahaya hanya dari bulan saja. Kalau bulan itu tidak ada, ya gelap. Dan beliau selama di sana berkhalwah kadang 1 bulan, kadang 40 hari, kadang sampai 2 bulan karena musim panas yang dahsyat itu kurang lebih hampir 2 bulan. Beliau di sana, ya tidak pulang. Dan ketika beliau selama di sana itu beliau pun berpuasa. Ya, untuk melawan sudah musim panas yang sangat dahsyat, beliau pun menambah ibadahnya dengan berpuasa. Bukan puasa saja, bahkan ketika buka puasa beliau membawa bisir. Ya, beliau membawa bisir. Bisir ini apa? Seperti kurma yang belum makan, yang masih warnanya hijau. Kalau kita makan aja kita nggak kuat, 1 gigit aja sudah nggak kuat, sepertinya yang sangat luar biasa. Beliau bawa itu untuk semasa untuk buka puasa. Nah, jadi bukan bawa kurma yang manis, beliau bawa bisir tadi, luar biasa. Kemudian juga dikatakan beliau ini bertahun-tahun ya berbuat amal soleh itu tidak diketahui oleh masyarakat. Jadi diceritakan beliau terkadang hampir setiap hari beliau ini keluar dari kota Inat di malam hari menuju kota Tarim. Kadang sholat subuhnya di kota Tarim. Dalam perjalanan dari Inat ke kota Tarim, kadang melewati beberapa masjid-masjid, bukan 1-2 bahkan banyak. Ya. Nah, setiap beliau melewati satu masjid, beliau mampir ke masjid itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau isi setiap bak-bak mandi yang ada di masjid tadi. Untuk muslimin ketika sholat fajar, mereka sudah siap air untuk berwudu karena belum ada keran, jadi harus nimba. Jadi saya bukan bisa hikmah kepada muslimin agar muslimin ketika sholat fajar tidak perlu nimba dari rumah lagi. Air sudah jadi, ya, air sudah ada di bak, tinggal wudu saja. Bahkan bukan wudu saja. Setiap bak yang untuk dibuat minum oleh hewan-hewan ternak, hewan-hewan gembala itu juga diisi oleh seorang misalnya. Itu bertahun-tahun orang tidak tahu siapa yang mengisi setiap malam. Yang penting ketika sholat fajar, sholat subuh, mereka mendapati bak-bak itu semua sudah penuh. Seluruh masjid antara Inat sampai kota Tarim seperti itu. Sampai suatu hari ada bekas darah di salah satu masjid yang mungkin karena musim dingin yang sangat dahsyat sehingga terpecahlah kaki, terbelah ya kaki Syekh bin Salim, akhirnya keluar darah, dan di situ orang mengikuti kemana jejak terakhir darah tersebut. Ketika diikuti, subhanallah, darah tersebut terhenti di depan pintu rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Berarti selama ini bertahun-tahun ya Syekh Abu Bakar bin Salim kita nggak tahu siapa yang mengisi, kecuali sekarang kita tahu bahwa selama ini antum yang mengisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru beres sejarah dari Syekh Abu Bakar Inat. Cuacanya lumayan, mudah-mudahan
kabul segala pamaksadana. Jamaah ibu-ibu tuh. Jamaah ibu-ibu. Makamna di Lebet. ليلى مني العكلة يا ليلى ارحمي القتلى يا ليلى. Makamna di Lebet. Video. Oh, siap. Masih kena semangatnya. Baru dia berangkat. Perjalanan masih jauh. Sobat layut tuh baheula. Dedek. Dedek ke mana, Dek? Pemakaman Inat. Lumayan panas nak. Jauh dibanding ke Indonesia. Mungkin di Mekah lah Dek ya. Panas. Mekah mah loba nu ieu. Di Mekah mah alhamdulillah pemakaman Inat. Pemakaman Inat di Yaman, Abu Bakar Salim Inat.